Kami datang di tempat ini, di rumah kekasih kami di tempat ini, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Terlebih, kami akan membaca merenungkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam di dalam hati batin kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba katakan benar-benar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Markus 10 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Pada sore hari ini, Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, melakukan dalam kehidupan setiap hari. Selamat sore, salam. Saya memberi judul hati hamba atau hati bos. Saya percaya berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya Alkitab bilang Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kristus datang bukan untuk dilayani, bukan untuk menjadi bos, tetapi untuk melayani. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Untuk dapat apa? Untuk dapat melayani. Saya khawatir pada akhir-akhir ini banyak orang hanya ingin dipanggil bos. Semua orang hanya ingin menjadi bos. Padahal ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita harus punya spirit, kita harus punya roh, yaitu hati hamba. Markus 10 ayat 43 sampai 45 yang berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa perbedaan antara hati bos dan hati hamba. Yang pertama, hati bos selalu hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri. Hati hamba selalu memikirkan dan menjadi berkat serta berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, hati bos cenderung memerintah, tetapi hati hamba cenderung mengajak bersama. Kalau orang hatinya bos cenderung senangnya memerintah, kamu ke sini, kamu ke situ, kamu begini, kamu begitu, ujung-ujungnya akhirnya menghakimi. Datang sama Pak Pendeta, istri saya tidak benar. Datang lagi Pak Pendeta ke Pak Pendeta, mertua saya tidak benar.
Jadi semua orang tidak beres karena hatinya hati bos. Tetapi hati hamba itu hatinya beda. Hati yang mau belajar dan mengerti orang lain. Hati yang belajar dan senantiasa mau mengajak bersama-sama. Dan dia menyadari bahwa dia hanya hamba. Jadi kalau ada kekurangan dalam diri orang, dia belajar memahami. Dia belajar mengerti. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus bilang sama Petrus, mari. Kapan Yesus bilang begitu? Pada saat goncangan angin sakal. Kemudian Petrus berkata, jika engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, mari. Petrus sempat berjalan di atas air, lalu kemudian tenggelam ketika merasa tiupan angin. Apakah Yesus kemudian marah sama Petrus dan berkata, itu hukuman untuk kau Petrus, karena kau terlalu kepala batu, kau so tahu, kau so jago, kau so pintar. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Yesus mengangkatnya, Yesus menolongnya, bukan menghakimi, bukan kemudian memerintah, tetapi justru menyelamatkan. Yang ketiga, perbedaan antara hati hamba dan hati bos. Hati bos cenderung menyalahkan dan menjatuhkan. Hati hamba cenderung menolong dan mengangkat. Bapak-bapak, istrimu pasti ada kekurangannya. Begitupun ibu-ibu, suamimu pasti ada kekurangannya. Orang tua, anak-anakmu pasti ada kekurangannya. Mertuamu pasti ada kekurangannya. Mertuamu pasti ada kekurangannya. Pertanyaannya, kalau kita lihat di sekitar kita ada orang yang di dalam kekurangan, ada kelemahan, apakah kita senang menuding-nuding dia? Apakah kita senang memaki-maki dia? Apakah kita senang menghakimi dia? Atau sebaliknya, kita punya hati hamba yang cenderung mau menolong, mau menguatkan, mau mendoakan, mau mengangkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus disalib, doanya sangat luar biasa. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah pada hari ini kita disadarkan Tuhan, betul saya sudah diselamatkan, betul Yesus sudah mati buat saya, betul dosa saya sudah diampuni. Dan biarlah sekarang saya mau memiliki hati hamba. Di sekitar kita masih banyak ketidakberesan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk memberi damai, untuk menghadirkan salom sorga di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dalam doa kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bagaimana kerajaan Tuhan datang? Tentu lewat kehadiran kita. Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Yang keempat, perbedaan hati hamba dengan hati bos adalah hati bos selalu mau bersaing, berkompetisi, karena dasarnya adalah iri hati.
Tetapi hati hamba selalu mau memberkati dan memuliakan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang iri hati, penuh dengan dengki, tidak bisa melihat orang lain lebih sukses, lebih maju. Kalau perlu mereka fitnah. Hari ini kita mesti, atau di sekitar kita masih banyak orang iri, masih banyak orang yang mungkin mengecewakan, menyakitkan hati kita. Tetapi Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Biarlah hati kita bukan lagi hati bos. Biarlah hati kita tetap hati hamba. Apakah artinya hati kita hati hamba? Ketika kita disakiti bukan membalas. Ketika kita belajar, kita berserah kepada Tuhan. Kita tetap beriman, karena hanya dengan Tuhan kita tenang. Daud berkata, melewati lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku ketika kita disakiti. Yang kelima, hati bos cepat tersinggung. Hati bos cepat dikuasai oleh emosi, amarah bahkan kekecewaan. Tetapi hati hamba selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang kecewa, sedang marah, sedang tersinggung, jangan salahkan keadaan. Karena memang keadaan kadangkala mengakibatkan hal-hal demikian karena kita ada di dunia ini. Dalam bagian lain, Daud berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Milikilah hati hamba dan buanglah hati bos yang penuh kesombongan. Berjalanlah dalam kasih karunia, berjalanlah dalam kasih iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.